on webcam atau dimatikan juga silakan. Sip ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Jadi pembelajaran tamu pada hari ini judulnya simpel ya. Kuliah teknik di Saudi Arabia. Kenapa tidak? Mungkin kalau teman-teman pas dulu berpikir bahwa Saudi itu hanya untuk kuliah-kuliah mungkin jurusan agama atau jurusan ya pokoknya ilmu hadis atau bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi ternyata Saudi ini sudah tidak seperti itu ya. Maksudnya sudah banyak kampus-kampus yang mulai bermunculan, yang mulai membuka jalur teknik gitu. Nah, di sini saya ingin meng-share sedikit, kalau misalkan teman-teman sudah tahu mungkin jadi bahan review. Kalau mungkin belum tahu mungkin bisa jadi pertimbangan jalan teman-teman ke depannya gitu. Entah itu teman-teman akan menjadi akademisi, atau mungkin jadi profesional, atau mungkin menjadi bisnismen. Itu terserah teman-teman. Nah, ini saya hanya ingin memberikan suatu tambahan pengetahuan aja lah tentang lanjut kuliah ke luar negeri. Mungkin barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Ya, kenalkan, nama saya Khotal Taki. Saya di sini sebagai mentor. Dan untuk histori pendidikan saya dari SMA 2 Cimahi, lulus tahun 2017. Lalu tahun 2017 juga saya masuk ke Politeknik Manufaktur Bandung dan lulus D4 di jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2021. Lalu saya sempat bisa disebut gap 1 tahun lebih sebenarnya, hampir 2 tahun. Itu saya melanjutkan kuliah master saya di King Fahd University of Petroleum and Minerals di jurusan Electrical Engineering sampai saat ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya Saudi Arabia itu di mana gitu ya. Saudi Arabia ini kan di salah satu bagian dari benua Asia. Yang dimana kalau umat muslim itu pandangan Saudi Arabia itu ya Mekah gitu, Mekah dan Madinah tentu sebagai 2 kota suci umat muslim. Atau mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan pekerjaan di oil and gas juga termasuk negara destinasi gitu ya, tempat kerja yang cukup menarik selain dari Uni Emirat Arab gitu. Nah, namun di sini saya ingin meng-share-nya tentang yang kerajaan Saudi Arabianya atau KSA-nya. Kenapa sih KSA ya? Tentu ini tadi dua kota suci yang umat muslim tahu bahwa ada keutamaan di dalamnya, terutama apabila salat di dalamnya ini di saat di Ka'bah, dekat Ka'bah ini itu nilainya 100.000. Lalu kalau di Madinah di Masjid Nabawi ini nilainya bisa sampai 1000 kali dibanding kita saat di masjid biasa. Dan
Satu lagi untuk kalau haji itu pasti ke Saudi, tidak mungkin ke yang lain. Kecuali mungkin teman-teman ada aliran yang lain, yang terutama yang umat muslim ya. Kalau yang lain ya, selain itu juga selain dari destinasi rohani gitu, KSA ini sudah mulai membuka untuk destinasi liburan gitu. Jadi apabila teman-teman ingin datang ke gurun atau mungkin datang ke, kemarin sempat ada ya di bagian utara Saudi itu ada yang bersalju sedikit. Itu juga bisa jadi destinasi, atau mungkin ada nonton Grand Prix, atau yang kemarin banget di tahun 2024 ini ada event besar ya untuk e-sport, terutama e-sport World Cup itu di Riyadh, itu juga di Saudi. Lalu ada juga ini salah satu perusahaan minyak terbesar dan yang cukup populer juga di dunia, yaitu Aramco dan lain sebagainya mungkin. Nah, di sini saya ingin meng-share tentang pendidikannya sebenarnya, bukan tentang turismenya atau bukan tentang keutamaan Haramain dan lain sebagainya, bukan. Saya ingin meng-share tentang belajarnya. Nah, di Saudi ini ada berapa sih path atau jalan untuk datang ke sana untuk belajar? Di sini ada 4 ya yang tertulis di sini. Ada yang pertama ada diploma bahasa Arab. Yang kedua itu ada S1. S1 ini di berbagai jurusan, ada di jurusan ya yang terkait ilmu Islam atau yang teknik. Lalu juga ada S2-nya juga sama, dan yang tiga ada S3 atau doktoralnya. Lalu bahasa pengantar yang kita gunakan di sini, hampir mayoritas di kampus-kampus Saudi ini, apabila dia jurusannya ilmu keagamaan, maka tentu menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau misalkan jurusannya teknik atau misalkan ilmu umum, terutama yang master, itu udah hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Jadi syarat bahasanya itu menggunakan syarat bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Lalu ini ada beberapa universitas di Saudi. Ini yang pertama saya sebutkan dulu 2 kampus yang sangat terkenal dalam bidang teknologi, yaitu kampus yang dimana saya sekarang ini, yaitu KFUPM, King Fahd University of Petroleum and Minerals. Lalu yang kedua ada kampus baru yang akhir-akhir ini sangat booming karena benefitnya menarik gitu. Dan juga lingkungannya yang sangat multikultural. Ini namanya King Abdullah University of Science and Technology. Lalu selain itu ada beberapa universitas. Oh ya, jadi dua kampus ini dia itu berada di bawah Kementerian Energi, bukan Kementerian Pendidikan. Lalu di kampus-kampus yang lain ini berada di Kementerian Pendidikan Saudi. Di sini ada universitas macam-macam ya. Tapi yang paling banyak mahasiswa Indonesia itu rata-rata di UIM, Universitas Islam Madinah. Lalu juga ada King Abdul Aziz. Lalu mungkin sedikit ya di Imam Faisal, atau mungkin ada juga yang di Universitas Khusus Putri di Saudi, yaitu Princess Nora. Atau mungkin ada lagi Ummul Qura, juga salah satu universitas yang cukup populer untuk mahasiswa Indonesianya. Dan juga universitas lainnya gitu. Di sini dari website kementerian dikatakan bahwa alokasi penerimaan masing-masing universitas itu adalah 5%.
untuk beasiswanya ya, kecuali UIM, di mana program beasiswanya dapat mencapai 85%. Untuk cara daftarnya, itu bisa teman-teman akses di website ini, Studi in Saudi, untuk kampus-kampus yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi kalau untuk kampus-kampus yang berada di bawah Kementerian Energi, itu bisa teman-teman akses di website kampusnya, yaitu di langsung saja mungkin teman-teman search di Google, ada KFUPM sama KAUST, King Abdullah Science and Technology. Jenis programnya ada beasiswa penuh, beasiswa parsial, ada juga yang berbayar. Tapi mayoritas mahasiswa Indonesia tentu di yang beasiswa penuh. Sangat jarang yang berbayar. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita bisa daftar yang berbayar. Ini dari websitenya langsung, di mana syarat-syaratnya adalah usia pendaftarnya 17 sampai 25 tahun untuk S1, 30 tahun untuk master, dan maksimal 35 untuk doktor. Tapi ada ada wewenang sendiri untuk setiap kampusnya yang apabila ada pengecualian syarat-syarat tersebut. Lalu yang kedua, ada pendaftar mendapat persetujuan dari negara asal untuk melanjutkan pendidikan di Saudi. Lalu yang ketiga, ada pendaftar belum menerima beasiswa kuliah dari salah satu lembaga di Saudi. Yang ketiga, ada melegalisir ijazah di lembaga resmi. Lalu tidak pernah mengalami drop out untuk salah satu lembaga pendidikan yang ada di Saudi. Yang keenam tentu harus lulus secara medical check-up-nya. Lalu ini saya akan mengulasnya sedikit tentang salah satu kampus, yaitu KFUPM. Mungkin bisa kita tonton dulu videonya. Ya, patah-patah dikit nggak ngaruh. Atau mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube-nya KFUPM. Kalau tidak salah ini video dari YouTube-nya langsung. Sedikit overview bahwa KFUPM ini kampus yang berdiri sejak tahun 63. Di mana awalnya ini dia hanya untuk belajar dua hal utama di Saudi, yaitu petroleum dan mineralsnya. Gitu. Namun akhirnya dia berkembang dan terdapat berbagai macam jurusan di dalamnya. Kampus ini terletak di Dahran,
di Eastern Province. Jadi kalau teman-teman lihat di mapnya ini KFUPM itu di ujung timur. Sementara kalau Mekah atau Madinah itu di ujung barat. Jadi memang agak jauh dari Mekah dan Madinah. Tapi kelebihannya di timur ini dia merupakan kota industri. Jadi banyak industrinya di sekitar ini. Mungkin bisa juga menjadi peluang teman-teman untuk bekerja di luar negeri. Lalu KFUPM ini membuka S2 S3 untuk mahasiswa internasional. Sudah banyak mahasiswa internasional di sini. Dan tentu karena dia fokusnya di teknik, jadi program utamanya tentu yang tadi petroleumnya. Dan juga dia ada petroleum engineering, minerals, dan engineering lainnya. Dan juga ada jurusan bisnis juga, kalau misalkan ada yang tertarik. Kenapa harus KFUPM? Karena by ranking itu sekarang KFUPM ada di 101 peringkat dunia. Yang kedua ada jurusan yang paling populernya itu petroleum engineering. Dia memiliki ranking 5 di dunia. Tapi kalau untuk misalkan jurusan saya elektro itu sekitar 60 atau 70, saya lupa, di dunia juga. Dan juga banyak kelebihan-kelebihannya. Ini terdapat banyak juga research centernya. Ada research center Intelligent Manufacturing and Robotics, terus Hydrogen and Energy Storage, Advanced Materials, terus Renewable Energy and Power System, Intelligent Secure System, Membranes and Water Security. Terus ada AI, Smart Mobility and Logistics, and Finance and Digital Economy. Jadi research center ini adalah seperti gabungan dari beberapa topik penelitian gitu. Jadi digabungkan dalam satu research center. Lalu ada benefit yang lainnya ya tentu seperti kampus-kampus lain sebenarnya. Dia faculty membernya dari berbagai negara. Terus ada open access ke jurnal dan lain sebagainya. Lalu course-nya itu sama lah. Nah ini benefit kalau teman-teman mendapat beasiswa di KFUPM gitu ya. Yang pertama tentu kita tidak perlu membayar apa-apa. Yang kedua malah kita yang mendapat uang gitu. Dimana stipennya ini adalah basicnya 890 SAR atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 3,5 juta. Tapi dia bisa di-upgrade secara otomatis sebenarnya kalau misalkan kita menjaga GPA. Kalau IPK kita di atas 3, itu hampir otomatis kita mendapatkan yang 2.500 hari ini atau sekitar 10 juta untuk yang master dan 20 juta untuk yang PhD. Untuk S3. Lalu kita juga mendapatkan hosting secara gratis ya. Di sini fasilitasnya ya ada meja, ada lemari, ada kasur, dan juga fasilitas kebersihan yang hampir setiap hari dibersihkan. Lalu ada medical care seperti biasa, lalu ada textbook gratis di library. Kita hanya perlu meminjam dan mengembalikannya di akhir semester. Lalu ada makanan yang disubsidi. Jadi kalau di Saudi ini rata-rata sekali makan itu sekitar 20 SAR atau dikonversi sekitar 100.000. Tapi kalau di dalam kampus kita cukup membayar sekitar 20.000 rupiah. Lalu ini yang jarang dikasih oleh beasiswa-beasiswa di negara lain, yaitu
tiket pulang setiap tahun. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan rindu keluarga, tinggal pulang di liburan summer atau di sekitar Juli Agustus. Ya di sana kita dikasih tiket gratis, hampir infinity budgetnya. Sebagai contohnya kemarin saya pulang summer ini pas lagi peak seasonnya gitu ya. Saya cuma ngasih tanggal dan itu harga tiketnya itu kalau round tripnya itu 30 juta. Dan ya di ACC aja sama kampus saya juga awalnya khawatir akan tidak di ACC karena ya normalnya kan 15 juta kalau tiket dari Indonesia ke Saudi. Tapi karena lagi peak season jadi agak naik. Tapi alhamdulillah di ACC. Lalu ada shuttle bis dari hosting ke kampus tentu. Walaupun ya bisa dibilang sudah cukup nyaman, terus frekuensinya cukup cepat, tapi terkadang ada keterlambatan aja sedikit. Lalu ada sport center, itu lengkap. Lalu ada mall untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kalau teman-teman sudah di Saudi, entah itu untuk bekerja, entah itu untuk kuliah, tentu kita akan mudah untuk melakukan umroh dan haji. Nah, kalau misalkan dari kampus kita mau umroh, itu biayanya sekitar 800.000 naik bis, tapi dia 15 jam. Atau kalau naik pesawat sekitar 2 juta lah. Itu sekitar 2,5 jam naik pesawat. Nah itu benefit yang cukup OP atau overpower untuk yang muslim. Karena seperti yang kita tahu kalau umroh dari Indonesia kan cukup mahal, terutama di tiket pesawatnya. Lalu yang paling penting juga adalah kewajiban umat muslim yaitu haji. Nah, kalau teman-teman daftar di Indonesia sekarang, mungkin kalau tidak salah itu sekitar 20 tahun waktu tunggu gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah datang ke sini untuk kuliah atau untuk apa, itu teman-teman apply pun insya Allah langsung belajar, langsung berangkat tanpa harus menunggu. Dan mungkin untuk nominalnya sama ya, sekitar 40 juta, 40 juta. Tapi fasilitas yang didapat ini seperti Haji Plus dari Indonesia gitu. Kalau Haji Plus dari Indonesia kan sekitar 180-an ya, kalau tidak salah. Atau 90, 100 juta pokoknya segitu. Dan itu fasilitasnya benar-benar sama dengan yang kita dapatkan apabila kita haji lokal. Dan juga benefit lainnya adalah ketika teman-teman datang ke Saudi itu dia mendapatkan 2.000 SAR atau 8 juta ya. 8 juta kurang. Dan apabila yang perempuan ini bisa daftar tanpa mahram, walaupun bukan aturan ya, maksudnya kalau yang saya pegang itu perempuan tidak bisa traveling tanpa mahram kan. Nah mungkin nanti orang tuanya bisa nganterin dulu atau gimana, tapi itu silakan. Ada juga kan yang membolehkan safar tanpa mahram itu dikembalikan lagi ke pilihan sendiri. Lalu yang terakhir, kita tidak digantung lama-lama gitu. Jadi misalkan kita daftar di Desember, itu insya Allah April itu udah ada hasil. Ya memang kalau tidak keterima, seperti biasa kita harus menunggu sampai akhir dari admission gitu ya, sampai terakhir baru kita ditolak.
ya itu baru digantung. Tapi kalau misalkan udah keterima, itu apa ya, langsung cepat gitu prosesnya, tidak lama-lama. Ya, langsung persiapan visa, langsung persiapan keberangkatan. Dan satu hal lagi mungkin kelebihan di Saudi adalah kita tidak perlu menyiapkan uang jaminan seperti di negara-negara Eropa. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar bahwa ke Eropa ini minimal kita harus punya uang di bank sekitar 100 atau 200 juta. Kemarin yang dosen saya ke Australia, itu dia juga harus menyiapkan 120 juta. Itu hanya jaminan agar pemerintah sana percaya bahwa kita datang ini bukan untuk mengemis gitu. Nah, kalau di Saudi tidak ada seperti itu. Jadi teman nggak perlu mempersiapkan apa-apa, nggak perlu mempersiapkan uang sepeser pun di dalam akun bank gitu ya. Langsung aja datang ke sini gitu. Apabila teman-teman keterima kuliah. Ini suasana kuliahnya. Ini dormnya, bisa dilihat. Walaupun ini tambahan ya. Ada kulkas itu tambahan. Tapi basicnya seperti ini, ada kasur. Kasurnya agak lebih gede sebenarnya. Ada tempelan, lalu ada meja. Ini kondisi perkuliahannya, kondisi hostingnya, bangunan-bangunannya. Ini juga medikalnya lengkap sebenarnya. Ini ada librarinya. Lalu ada bis. Lalu ada sport center. Entah itu mau olahraga mini soccer, atau tenis, atau volley, atau renang, gym, lengkap. Jadi teman-teman kalau misalnya mau olahraga bisa semuanya. Atau lapangan bola pun ada, lapangan bola besar. Lalu ini benefitnya tentu haji dan umroh. Dan itu. Lalu untuk jurusan yang disediakan itu ada bermacam-macam. Ada 2 MBA, ada 8 MN, Master of Engineering. Lalu ada gelar juga Master in City and Regional Planning. Lalu ada 30 MSc. Lalu ada 1 MSc tapi non tesis. Lalu ada MX program. Kalau MX program ini sebenarnya untuk pegawai-pegawai kayak kelas kerja, kelas pekerja. Lalu untuk doktoralnya juga mirip-mirip. Ada chemistry, geology, geofisik, fisik, mathematics, PT, chemical engineering, computer engineering, industrial, terus control, civil, electrical, mechanical, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa langsung cek aja di website KFUPM. Mayoritas untuk yang beasiswa itu sebenarnya kita masuknya ke program yang MSc. Jarang yang masuk ke MBA atau MN karena kalau tidak salah MN juga gelar untuk yang kelas pekerja. Ini ada college-nya, ada college engineering and physics, accounting and math, petroleum engineering and geoscience, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman cek di website KFUPM. Lalu ini ada info tentang mahasiswa Indonesia di KFUPM. Saat ini ada 74 mahasiswa sekitar 74 di berbagai jurusan S2, S3 ya mayoritas. Karena saya belum mendengar ada S1 yang datang ke sini, tapi pernah ada itu dia bukan untuk sekolah resmi, maksudnya dia hanya datang untuk seperti join riset.
itu juga pernah ada satu di sini. Lalu ada dosen Indonesianya juga, lalu ada staff, dan juga ada postdoc. Oh iya, kalau untuk postdoc sendiri, dia sebenarnya gajinya itu sekitar 15.000 SAR, atau sekitar 60 juta per bulan. Dan juga nanti dia dikasih tunjangan hosting sekitar 45.000 per tahun, atau sekitar 200 juta kurang lah ya. Ya, sekitar segitu. Ini acara kita kalau misalkan ada halal bihalal gitu, mengadakan acara bareng komunitas Indonesia, kadang sama istri dan anak. Atau ini juga pas kemarin, pas hari batik, kita mengadakan foto bareng. Ini sebenarnya tidak terlalu update, tapi ini ada beberapa sebaran perempuan dan juga laki-laki di kampus gitu ya. Dimana yang perempuannya ada di chemistry, ini cukup banyak sekarang. Di fisik kalau tidak salah sudah lulus. Geofisik juga ada, life science ada, arsitektur ada, PT juga ada sebenarnya, petroleum engineering. Cara apply-nya gimana? Langsung saja teman-teman datangi website KIFUPM ya, secara langsung. Di sana juga ada step-stepnya seperti mengisi formnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini untuk timelinenya sebenarnya. Timelinenya hampir mirip setiap tahun, tapi harus dicek lagi secara tanggalnya gitu ya. Karena tanggal kan bisa berubah, tapi kalau timelinenya mirip-mirip. Yang pertama ada penerimaan fall, atau di Agustus kita datang ke sini. Yang kedua ada penerimaan spring, atau di Januari kita datang ke sini. Nah, kalau yang fall semester berarti dia mulai daftar di sekitar Oktober, deadline-nya ini Desember. Lalu kita menunggu, biasanya udah ada hasil di April. Tapi hasil ini untuk yang diterima. Jadi kalau teman-teman diterima langsung ada calling visa, ngurus visa, lalu berangkat. Tapi kalau yang tidak diterima biasanya ada announcement-nya di sekitar Juli. Gitu. Lalu untuk yang spring, maka mulai daftarnya di sekitar Mei, deadline-nya Juni atau Juli Juli awal. Lalu pengumumannya Oktober. Kayak kemarin baru saja beberapa mahasiswa Indonesia yang baru itu sudah diumumkan sekitar 14 orang, 14 orang, laki dan perempuan. Insya Allah mereka akan datang ke sini, ke Saudi di Januari. Ini untuk persyaratannya, IPK minimal 3 untuk master. Kalau tidak salah untuk yang PhD-nya 3,25, saya lupa. Bisa teman-teman cek lagi. Lalu ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini bisa teman-teman menggunakan banyak hal ya. Bisa IELTS, atau TOEFL IBT, TOEFL PBT, atau bahkan ada yang keterima ke sini menggunakan TOEFL ITP. ITP itu yang 600.000, yang contohnya kampus UPI mengadakan TOEFL ITP. Itu bisa teman-teman cek. Setidaknya itu lebih murah dibanding sertifikat bahasa yang di sini, karena sertifikat bahasa di sini rata-rata 3 juta. Ya, 3 juta. Atau teman-teman bisa menggunakan, kalau tidak salah bisa menggunakan Duolingo. Itu kalau nggak salah sudah diterima, bisa teman-teman cek lagi di website KIFUPM. Lalu yang syarat ketiganya ada 2 surat rekomendasi, kalau bisa dari dosen.
atau dari profesor atau dari partner kerja atau partner riset yang benar-benar bareng gitu. Lalu ada statement of purpose. Ini tentu ya pasti ada di setiap daftar ke manapun. Ada yang bilangnya motivation letter, ada yang bilangnya statement of purpose, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang master ini kita hanya kayak mengawang-awang kita akan mengerjakan topik ini dan lain sebagainya. Cuman kalau yang PhD ini harus melampirkan proposal riset. Lalu yang terakhir ada GRE atau GRE ini seperti TPA internasional lah, secara kasarnya gitu ya. Itu tesnya juga sama, cukup mahal, sekitar 3 juta. Tapi jujur mayoritas mahasiswa yang keterima ke sini itu jarang yang menggunakan GRE. Ya walaupun ketika teman-teman punya GRE, teman-teman punya sertifikat bahasa Inggris, itu teman-teman bisa mendaftar ke seluruh kampus di dunia gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau ke KFUPM ini sebenarnya tidak perlu, bukan tidak perlu ya, tapi kayak ya not mandatory lah. Ini ada dokumennya, yang mandatory dokumennya ada transkrip yang sudah diterjemahkan, lalu ada statement of purpose, itu silahkan dibuat. Itu banyak tutorialnya di Instagram atau YouTube. Lalu teman-teman seperti apa ya? Kalau teman-teman ingin ke luar negeri, tentu teman-teman harus punya paspor. Jadi saran saya kalau misalkan emang punya cita-cita ke luar negeri, tidak apa-apa buat paspor sekarang karena harganya sekitar 400.000, itu 5 tahun. Nah, nanti kalau misalkan qadarullah teman-teman belum bisa berangkat, ya tidak apa-apa. Ya walaupun seperti West gitu ya, West 400.000, ya siam 400.000, tapi setidaknya teman-teman sudah menempuh sebab gitu. Teman-teman pengen keluar negeri, teman-teman menempuh sebabnya dengan salah satunya membuat paspor, mencari informasi bagaimana keluar negeri. Kalau takdirnya memang belum bisa berangkat, qadarullah, katakan demikian, sudah takdir. Yang terus ada surat rekomendasi. Kalau ada pas foto ini standar ya, untuk apply kemanapun juga butuh CV dan juga sertifikat bahasa Inggris. Nah, beberapa juga ada yang tanpa sertifikat bahasa Inggris, tapi dia harus mengumpulkannya di akhir semester 1. Jadi dia keterima dulu, tapi keterimanya profesional atau ada syarat yang belum dipenuhi. Lalu untuk non-mandatory dokumennya ada GRE sama GMAT. Itu hampir tidak ada yang menggunakan itu sih untuk mahasiswa Indonesia, karena harganya kan juga cukup mahal. Tips and tricksnya simple, yaitu baca persyaratannya, cek baik-baik, buat checklistnya, lalu buat CV dan statement purpose yang menunjukkan akademik dan riset. Lalu ada coba untuk review dokumen yang sudah kalian tulis ke teman kalian yang dipercaya ya, karena terkadang iri dengki itu ada yang dan bisa menghambat kita, jadi harus hati-hati apabila kita ingin meng-share tentang plan kita ke depan. Lalu yang kedua, cari rekomendasi yang bisa kerjasama. Bahkan kalau kalian teman-teman punya dosen-dosen yang bisa kooperatif, itu lebih baik. Mungkin itu tips and triknya. Ini teman-teman bisa ngecek di website PPMI Dahran. Bisa di-search saja kalau tidak salah langsung. Lalu ada Atikbud Riyadh, itu juga bisa. Atau teman-teman bisa datang ke
Instagramnya PPMI Dahlan. Teman-teman silakan bisa di follow apabila teman-teman berminat. Di sini ada beberapa informasi lah, banyak informasi dan sebagainya. Itu paling sekian saja untuk pemaparan sekarang. Mungkin sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin untuk mempersingkat waktu kita cukupkan pada sekarang. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi di nomor saya atau di Instagram, silakan. Cukup sekian dari saya dan juga pembelajaran tamu pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga bermakna. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.